Oke, kita cek ini ya guys ya. Permisi Om, mau nanya kalau mau nandain inducementnya, kalau di TFM5 seperti ini yang tepat di tanda panah yang merah atau yang hijau ya? Oke, yang merah atau yang hijau. Nah sebentar, ini ya. Ini bukan pullback ya Bang ya. Low, lower low ya. Ini juga lower low ya. Nah lower low ini, high ini harus di break. Nah ini kan naik ini kan nggak sampai ya. Berarti ini nggak ada pullback di sini ya. Jadi di sini itu nggak ada pullback ya. Maka garis ini tidak ada ya. Lalu apakah ini pullback? Bukan ya. Kenapa? Karena ini ya, candle ini. Sebentar, saya gambarkan. Nah ini ya. Nah di range ini inside bar, lalu break. Berarti ini nggak ada ya. Jangan tertipu oleh ini ya. Lalu ini, nah berarti ini Bang ya inducementnya. Jadi di dalam penurunan ini itu nggak ada pullback ya. Berarti ini itu hanya single move. Dari sini turun ke sini itu single move ya, nggak ada pullback. Nah berarti ini sebagai inducement. Coba saya cek sebelah kiri. Nah ini ya, ini menarik ya guys ya. Coba perhatikan ini ya. Kalau kita urutkan dari sebelah kiri ya, low ya, lower low sampai sini, oke, dia pullback ya, terus dia turun membuat lower low ya, oke, membuat lower low. Nah lower low ini dia naik, nah ini ya, ini sebagai inducement ya. Nah ini sebagai inducementnya, oke. Dari lower low sini ya, dari yang paling rendah sini, oke, ini naik, ini belum mampu mengambil inducement ya, artinya ini belum valid. Dia masih turun, nggak mampu membuat lower low, dia mencoba untuk naik lagi dan berhasil mengambil inducement. Nah ini baru valid ya. Ketika candle bullish ini hadir, low ini baru valid ya. Dia terus naik, kemudian low ini coba perhatikan, ini ya di break ya. Nah ini berarti bos gitu. Nah kalau ini bos, artinya tertingginya di mana? Ini sebagai high valid gitu. Nah coba perhatikan guys, penurunan ini yang saya bilang single move ini itu nggak ada inducement. Nah nggak ada inducement ini guys, sebenarnya sudah saya spill cukup banyak ya di beberapa video itu ya di YouTube ya, bahwa kalau nggak ada inducement atau nggak ada entry point itu berpotensi menjadi real choke. Jadi ini akan berpotensi untuk ditembus gitu. Nah kalau ini nanti berhasil ditembus, ya ini sudah real choke gitu ya. Jadi ini nggak ada inducement, walaupun di sini ada entry point ya. Ini kan ada imbalance ya. Jadi ini juga ada imbalance. Maka walaupun ada entry point, tapi nggak ada inducement, nah itu berpotensi menjadi real choke ya. Sebenarnya ada dua analisa ya. Analisa pertama, entry pointnya tentunya waktu kalau ini naik ya, itu sebentar, ini tentunya ini ya, ini entry point pertama, ini entry point kedua. Nah dia akan mencoba sell di sini, membuat inducement ya. Urutan pembentukan market structure-nya, karena turun ini nggak ada inducement, dia akan membuat inducement di sini. Tapi kalau dia gagal ya sudah, dia akan menjadi real choke gitu. Nah kalau posisi seperti ini guys, ini time frame berapa? M5 ya. Nah time frame kecil ini coba pastikan, cek di time frame besar, apakah di sini tuh ada SND ya. Jika ada, maka ini sangat besar potensinya untuk menjadi real choke gitu ya. Oke, kita cek ini ya guys ya. Dari video pembelajaran itu kan belum ada low valid, tapi begitu break high valid kok bisa disebut real choke. Padahal syarat real choke adalah
high valid harus di break low valid. Valid, break valid. Oke. Mohon penjelasannya Bang Krisna dan para senior. Maklum saya baru belajar, terima kasih. Oke. Saya mengerti ini maksudnya. Saya mau jawab ini dulu ya. Karena ada pertanyaan di kolom komentar juga. Jadi kenapa ini high valid? Nah ini jelas ya. Jadi kalau harga turun ini ya, low sini ya, dia berhasil pullback. Gini ya biar jelas ya. Nah dari low sini ya, dia berhasil pullback sampai ke sini. Oke. Lalu dia membuat lower low ya, turun sampai di sini. Ya, ini pullback ini sebentar. Seret, lower low. Oke. Nah, ketika ini naik ngambil pullback, nah ini sudah inducement ini. Gitu. Ya. Nah, otomatis ini low valid ya, karena mengambil inducement. Nah, sekarang low valid ini ya, low valid ini di break. Nah, yang membuat bos itu ya ini high valid berarti. Gitu. Ya, itu yang pertama. Saya harap mudah dimengerti ya kenapa kok ini high valid. Oke. Nah, lalu pertanyaan Abang ini, kenapa ini di break ya sama low ini itu sudah real chok padahal ini belum valid. Ya. Jadi gini, Bang. Ini kan sudah high valid ya. High valid itu dia membuat bos. Ya, high valid itu dia membuat bos. Nah, sudah, ini berarti valid. Nah, kalau ini nanti di break dengan atau tanpa ini memiliki syarat low valid, itu sudah valid break. Ini struktur valid di break, ya sudah, berarti real chok gitu. Walaupun di sini tidak ada inducement, nggak apa-apa. Ya, makanya saya minta teman-teman untuk riset pribadi, coba cari apa ciri-ciri real chok gitu. Coba riset. Ya, beberapa kali saya sampaikan ciri-ciri ya akan terjadi real chok itu, salah satunya adalah pertama tidak ada inducement. Apalagi kalau tidak ada inducement ditambah tidak ada entry point, dia akan gampang untuk real choknya gitu. Nah yang kedua, inducementnya dekat dengan ekstrim. Nah itu berpotensi ya guys ya, dalam tanda petik berpotensi untuk menjadi real chok juga. Karena contoh ya, dari high valid sini, oke, dia turun katakanlah seperti ini, kemudian dia pullback, kemudian langsung single move turun seperti ini. Nah ini ya, inducement ini kan dekat dengan high valid ini, sehingga tidak menyisakan entry point. Nah itu juga berpotensi guys, gitu ya, berpotensi real chok. Atau dia membuat inducement baru, jadi dia naik nggak sampai ngebreak inducement ini, dia turun lagi membuat lower low. Nah ini inducement yang baru gitu ya. Atau bahkan contoh kalau seperti ini ya, dia turun, dia membuat inducement baru tapi sedikit, contoh seperti ini. Nah ini inducement yang baru gitu, karena ini inducementnya terlalu dekat dengan ini gitu loh ya. Jadi ini ya, break high valid kok bisa disebut real chok padahal syarat real chok valid break valid. Bukan ini ya, ini tidak saya bakukan seperti ini ya. Jadi yang standar baku kita ya, standar baku kita adalah ini loh yang penting. Ini kan sudah bos ya. Kalau sudah bos, ini kan high valid. Oke. Memang ini naik ya. Naiknya sampai candle bullish ini pun loh, ini belum valid. Tapi kalau ini di break ya sudah. Ini real chok. Gitu aja, gampang. Ya. Jadi saya membakukan yang itu. Saya tidak membakukan yang ini ya. Valid di break valid ini tidak. Ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan harus valid break valid, nah nanti bingung. Berarti ini bukan high valid dong, gitu. Ya, kalau ini di break, padahal
Kalau ini sudah sah menjadi BOS, ya, karena ini low valid di break, artinya kan BOS. Ya. Nah, terus ini bukan struktur dong kalau kita pakai valid break valid gitu. Ya. Nah, ini hanya untuk real chalk aja gitu loh. Ya. Kalau untuk BOS kan FTT ya, guys ya. Nah, itu pasti low valid, high valid, low valid, high valid kayak gitu. Tapi kalau untuk perubahan tren, nah ini menjadi salah satu ciri-ciri ya. Di sini tuh menjadi salah satu ciri-ciri terjadinya real chalk gitu. Nah, itu sinyal perubahan tren gitu, guys. Ya, saya harap pembakuan ini lebih mudah ya, guys ya. Maksudnya lebih enak ya gitu. Kita nggak perlu ini ya. Nggak perlu pakai ini ya. Nah, valid break valid enggak. Ya, valid break valid ini hanya untuk BOS aja berarti gitu. Ya. Saya harap teman-teman menangkap ya maksud saya ya. Jadi seperti itu. Oke, saya harap sudah cukup jelas ya. Ini Bang Iyong ya. Jadi kalau ini sudah BOS ya, kesimpulannya kalau di sini tadi sudah BOS, ini kan high valid. Ya. Berhubung ini tidak ada inducement, itu nggak masalah Bang. Karena ini sudah valid, sudah membuat BOS gitu. Nah, kalau strukturnya di break, ya sudah. Artinya strukturnya pecah. Sehingga bias harganya berubah gitu. Walaupun ini tidak menjadi low valid. Nah, ini ya Bang ya. Kalau sudah menjadi real chalk ya. Ini sudah berhasil ya, katakan lagi nih. Di candle bullish ini ya. Yang membuat real chalk ya. Nah, ini pun sah menjadi valid. Ya. Kalau tadi kan ini naik sampai di candle bullish ini kan ini belum valid ya. Tapi kalau sudah menjadi real chalk ya ini sah. Sehingga strukturnya itu gini. Katakanlah dari atas ya. Sampai sini ya, low valid, high valid, low valid. Nah, seperti ini. Nanti tinggal kita cari high validnya di mana. Ya. Jadi seperti itu. Oke, berarti setelah terjadi real chalk ini baru valid. Gitu. Ya. Nah, ini potensi real chalk. Ciri-cirinya apa? Di sini nggak ada inducement. Ayo, saya encourage teman-teman untuk riset ya. Teman-teman ini loh, backtest. Seperti yang saya lakukan dulu di Gold H1. Teman-teman boleh pakai pair apapun di time frame berapapun. Gambar market structure, katakanlah 1 tahun terakhir lah, cobalah ya. Nanti riset real chalk-nya itu terjadi karena apa? Ciri-cirinya. Nah, nanti teman-teman bisa bikin kesimpulan nih, gitu. Ya. Oke. Di balik kata lelah, ada kamu yang selalu menjadi alasanku untuk tidak menyerah.